Kak, komponen saya satu kartu keluarga, ada anak SD sama anak SMP. Kira-kira berapa banyakkah bantuannya? Oke, jadi di video kali ini kita akan berhitung bersama-sama terkait nominal bansos yang akan diterima oleh KPM pada bulan Desember ini. Karena seperti yang kita ketahui di bulan Desember ini adalah banjir penyaluran bantuan sosial. Ada cukup banyak jenis bantuan sosial yang disalurkan pada bulan Desember ini dan tidak sedikit KPM penerima bansos yang mendapatkan pencairan bansos berkali-kali karena memang sudah seharusnya ya, apalagi pencairan bansos yang melalui PT Pos ditunda dari bulan Juli sampai dengan bulan Desember ini. Jadi dihitung aja dari bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober, November, Desember. Bahkan ada di komentar yang masuk katanya nominal bansos yang baru saja dia terima yaitu sebanyak Rp3.150.000. Wah, ini jumlahnya cukup fantastis. Kurang lebih sama dengan gaji karyawan yang UMK 1 bulan ya. Oke, jadi pastikan nonton video ini sampai habis karena di sini kita akan berhitung bersama-sama terkait nominal bansos yang akan diterima oleh KPM tersebut. Dan jangan lupa bagi yang baru saja bergabung, silakan diklik subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan dengan setiap info yang terupdate terkait bansos dan berbagai macam subsidi pemerintah lainnya yang selalu saya bahas di channel ini. Oke, langsung saja. Pertama kita akan hitung bersama-sama terlebih dahulu terkait pertanyaan ini. Katanya di dalam satu kakaknya terdapat komponen anak SD 1 dan juga anak SMP. Langsung saja, apabila KPM ini adalah menerima bansos yang melalui PT Pos dan cair untuk tahap 3 dan juga tahap 4-nya. Tahap 3 untuk periode salur Juli, Agustus, September, dan tahap 4 Oktober, November, Desember, yaitu 3 bulan sekali. Oke, jadi kalau komponennya anak SD per 3 bulannya yaitu sebesar Rp225.000. Jadi untuk tahap 3-nya dapat Rp225.000 untuk komponen anak SD. Kemudian tahap 4-nya dapat lagi Rp225.000. Jadi totalnya untuk komponen anak SD ini periode bulan Juli sampai Desember totalnya Rp450.000. Selanjutnya untuk anak SMP ini Rp375.000 untuk per 3 bulan sekali. Jadi dari bulan 7, 8, 9 dapatnya Rp375.000 untuk anak SMP-nya. Kemudian dilanjut lagi dengan periode salur Oktober, November, Desember, yaitu tahap 4-nya juga Rp375.000. Jadi kalau ditambahkan 375 tambah 375 totalnya Rp750.000. Jadi kalau komponennya anak SD dan SMP terimanya sekaligus 2 tahap periode salur dari bulan 7 sampai Desember, maka total bantuan sosial yang akan diterima oleh kakak ini yaitu sebesar Rp1.200.000 khusus bansos PKH saja. Nah, kalau misalnya dia menerima BPNT juga untuk periode salur bulan Juli sampai dengan Desember juga yaitu 6 bulan totalnya juga Rp1.200.000. Jadi kalau ditambahkan bansos BPNT dan juga PKH komponen anak SD dan SMP PKH-nya, maka jumlah bansos yang diterima pada penyaluran bansos di bulan Desember ini yaitu Rp2.400.000. Sebanyak itu ya jumlah bansos yang diterima oleh kakak ini apabila dia adalah penerima PKH plus BPNT yang cairnya melalui PT Pos untuk tahap 3 dan tahap 4-nya. Berikutnya ada komentar yang masuk juga di video saya sebelumnya, katanya jumlah bansos yang ia terima yaitu sebanyak Rp3.150.000 yang jumlahnya sama seperti dengan gaji UMK 1 bulan. Nah, mari kita hitung bersama-sama. Katanya komponennya adalah lansia dan juga anak SMP. Nah, kalau komponennya lansia berarti Rp600.000 per 3 bulannya. Untuk tahap 3-nya dapat Rp600.000 dan tahap 4-nya juga dapat Rp600.000. Jadi total bansos yang diterima khusus komponen lansianya yaitu Rp1.200.000 untuk 2 tahap
ditambahkan lagi dengan komponen anak SMP-nya yaitu Rp375.000 untuk tahap 3, ditambahkan di tahap 4-nya Rp375.000 juga, jadi totalnya yaitu Rp750.000 untuk bansos yang diterima anak SMP-nya. Jadi total bansos yang diterima oleh kakak ini karena komponennya lansia dan juga anak SMP untuk periode salur tahap 3 dan tahap 4-nya yang cair melalui PT Pos yaitu Rp1.950.000. Tapi kenapa jumlah yang ia terima sesuai dengan komentar yang masuk katanya Rp3.150.000. Nah, ternyata setelah kita hitung-hitung kakak ini juga menerima BPNT yang mana juga cairnya melalui PT Pos Indonesia yaitu sebesar Rp1.200.000 untuk alokasi atau periode salur dari bulan Juli, Agustus, September, dan Oktober, November, Desember. Totalnya Rp1.200.000. Jadi dari total bansos PKH, komponen lansia dan juga komponen anak SMP totalnya Rp1.950.000 ditambahkan dengan bansos BPNT Rp1.200.000, maka total keseluruhannya itu Rp3.150.000. Nah, jadi ini jumlahnya memang cukup besar bansos yang diterima oleh KPM apabila dia adalah penerima PKH plus BPNT. Apalagi kalau bansos PKH yang ia terima adalah bansos PKH yang nominal komponennya itu cukup besar. Nah, untuk nominal bansos yang paling besar di PKH ini yaitu adalah komponen balita yang usia 0 sampai dengan 6 tahun yaitu sebesar Rp750.000 sekali cair atau per 3 bulan sekali. Begitupun juga dengan komponen ibu hamil atau ibu nifas yaitu sama Rp750.000 juga untuk per 3 bulan sekali. Selanjutnya sebagai informasi tambahan di video kali ini yaitu terkait jumlah bansos yang diterima oleh KPM ya, karena untuk bulan Desember ini nominalnya memang cukup besar. Oleh sebab itu saya tak henti-hentinya saya ingatkan kembali yaitu belanjakanlah bansos yang Bapak Ibu terima sesuai dengan peruntukannya. Apabila bansos yang Bapak Ibu terima yaitu bansos BPNT, maka belanjakanlah sembako sesuai dengan kebutuhan. Karena memang dapatnya sekaligus banyak karena dirapel ya hitungannya, seharusnya cair dari bulan 7 kemarin tapi bulan Desember cairnya, maka ditabunglah terlebih dahulu karena di tahun 2025 mendatang kita belum tahu lagi kapan jadwal pencairan bansosnya, apakah mekanismenya akan dirubah, apakah ada peraturan baru yang keluar atau tidak. Kita tunggu info pastinya lagi. Oleh sebab itu kalau memang ada lebihnya maka sebaiknya ditabung untuk jaga-jaga keperluan di bulan Januari atau Februari tahun depan atau tahun berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada beberapa hal-hal yang boleh dibelanjakan dan juga tidak boleh dibelanjakan ya. Pertama yaitu yang boleh dibelanjakan terlebih dahulu terkait bansos yang Bapak Ibu terima. Salah satunya yaitu beli keperluan sekolah seperti buku, seragam, atau alat tulis. Ini khusus bagi penerima bansos PKH yang komponennya anak sekolah. Berikutnya yaitu belanja bahan pokok seperti lauk pauk, buah-buahan, dan juga sayur mayur. Ini diperbolehkan juga. Berikutnya yaitu berobat. Jadi bansos tersebut itu boleh digunakan untuk berobat dan pemeriksaan kesehatan yang mana memang ketika ada seperti obat-obat yang tidak di-cover oleh BPJS, karena untuk penerima bansos ini sudah seharusnya untuk biaya berobatnya di-cover oleh BPJS PBIJK ya. Sehingga mungkin ada beberapa obat-obat yang tidak di-cover oleh BPJS, maka boleh dibelanjakan bansos tersebut. Berikutnya yaitu belanja kebutuhan kesehatan seperti susu, masker, vitamin, dan sebagainya. Ini bagi komponen kesehatan. Dan juga tambahan modal usaha apabila memang setelah menjalankan usaha saat ini, dan juga ditabung untuk sisanya. Berikut ini adalah hal-hal yang tidak boleh dibelanjakan untuk bansos yang Bapak Ibu terima. Di antaranya seperti beli rokok, minuman keras, maupun obat-obatan terlarang seperti narkoba dan sejenisnya. Selain itu juga tidak boleh dibelanjakan untuk barang-barang yang bukan untuk kebutuhan pokok seperti skincare dan sebagainya, serta judol. Ini juga tidak dibolehkan.
Baiklah, sekian dulu informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.